فاتحة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أصحابه وأزواجه وأولاده وأعمامه وعماته وجميع لبيته ثم إلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن تناسل منهما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكافة المؤمنين ثم إلى جميع محبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا الإمام مؤلف هذا الكتاب المبارك الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن علي سويدا وأصول فروع شيخ لسلسلة ثم إلى جميع شيخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين خصوصا مربي روحنا محمد شفيع حداد محمد صدر أصول فروع شيخ لسلسلة بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة سكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة نسألك يا الله بهم وبكرامتهم الشفاعة والسلامة والعافية والبركة والسعادة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وأما النكاح فمن كمالات البشرية. Adapun menikahnya Nabi Muhammad maka yaitu termasuk daripada kesempurnaan sifat manusia. Manusia yang normal mesti menikah. Itu begitu. Ada hadis an-nikahu santai, bukan an-nikahu sunnati, begitu. Jangan salah baca. An-nikahu sunnati, dia baca santai dia. An-nikahu sunnati. Fa'an Ibni Abbas, maka diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, afdalu hadhil ummati aksaruha nikahan. Adapun paling afdalnya ini umat, yaitu yang paling banyaknya dari segi menikah. Yang istrinya banyak itu yang paling topnya, begitu, paling topnya. Disebut gentleman, kalau atu cemen gitu. Begitu. Begitu. Yushiru ilaihi, isyarat Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling tinggi ya Nabi Muhammad, begitu. Wa fil hadisi, dan diterangkan juga di dalam hadis Nabi, tanakahu, menikahlah kalian. Fa inni mubahin bikumul umam, maka sungguhnya aku, yaitu berbangga-bangga dengan kalian akan umat-umat yang lain. Jadi Nabi itu berlomba-lomba banyak-banyak umat. Maka kita disuruh menikah dengan menikah banyak anak. Banyak anak itu berkah. Begitu. Baru mau nikah aja KB aja. Ini bagaimana? Orang tujuan menikah biar anaknya banyak. Wa innama asnallahu ala Yahya bikauni hasura. Hanya saja memuji oleh Allah atas Nabi Yahya alaihi salam
Bikauni hasuran, dengan keadaan Nabi Yahya itu adalah hasur. Apa itu hasuran? Orang yang tidak menikah padahal mampu, karena zuhud, pengen tekun ibadah. Jadi kalau Nabi Yahya itu nggak menikah, pengen tekun ibadah mulu gitu. Kalau kita ya karena nggak laku gitu. Ini beda, ini beda. Ini karena pengen ibadah terus. Kalau orang punya bini, kata Nabi Yahya, repot. Bininya belum lagi doa mulu saban malam. Ya Allah, andai aku nggak mampu ke tanah suci, paling tidak ke tanah abang ya Rabb. Tanah abang begitu, lakinya pura-pura budak aja dia begitu. Liqam'ihi syahwata, karena mematahkannya Nabi Yahya akan syahwat. Makauniha mawjudatan fihi, serta keadaan syahwat itu ada pada Nabi Yahya. Ada, bukan Nabi Yahya itu kayak impoten gitu, bukan, ada. Cuman beliau mengolah dengan ibadah terus. Fasana ala man'ihi nafsahu minasyahawat, maka pujian Allah aman Nabi Yahya, yaitu atas mencegahnya Nabi Yahya akan dirinya dari segala syahwat. Mencegah dari syahwat itulah yang dipuji, bukan tidak menikahnya. Jangan salah begitu. Wa illa, kalau tidak begitu, ala manihi nafahuna syahwat fan nikahu darajatun ulia, maka adapun nikah yaitu derajat yang luhur, yang tinggi. Fi haqqi man qadara 'alaiha, pada hak orang yang mampu oleh orang atas menikah. Walam taqta'hu anil ibadah, dan tidak memutuskan oleh menikah itu akan dia daripada ibadah. Begitu. Dhamir muannasnya ke darajat mulia, tapi maknanya nikah. Kanabina, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah tapi tidak berhenti ibadah. Nikah ya ibadah, ya jalan terus. Begitu. Itu mengaji sebelum laku doang, udah laku ke ngaji. Hari ini emang ada. Ya Allah, begitu. Iya. Faqad kana yaduru ala nisaihi fi sa'ati min lailin aw naharin wa hunna 11. Maka sungguh ada oleh Nabi itu menggilir Nabi atas istri-istrinya pada satu waktu, pada satu saat dari malam atau siang, dan mereka itu ada 11. Nabi 11-11-nya itu didatangi istri Nabi, jumlahnya 11. Waktu wafat tinggal 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa. Waktu wafat Rasulullah tinggal 9 istri. 2 makamnya terpisah. Siti Khadijah di Ma'la, Siti Maimunah bintu Haris di Wadi Saraf. Selebihnya istrinya Nabi di Baqi', semuanya makamnya. Wa u'tiya quwwata salasina rajulan, dan diberikan oleh baginda Nabi akan kekuatan 30 laki-laki. Jadi Nabi itu andai bininya 30 mampu, kuat, begitu, kuat. Begitu. Karena hebat Nabi, begitu. Kekuatan tubuhnya itu begitu.
Ini mah ada kiai nikah sama bini budak, udah tua juga tuh kiai, bininya muda gadis, muridnya bagaimana ini mau ngomong malam pertama, dia bingung, udah nikah sama. Maka kiai pakai dongeng, kalau tidur sama bini malam Jumat sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Itu bini langsung bang, kasihan tuh Yahudi lagi nyerangin mulu di Palestina, kita bunuh aja. Bininya ngajak sama lakinya, ngajak bunuhin Yahudi. Itu bukan malam Jumat doang, malam Sabtu juga, malam Minggu juga, udah ampun-ampunan. Orang udah kakek-kakek diajak lagi malam Senin sama bininya, bang ini Yahudi tinggal dikit biar ada banyak. Begitu, ada aja alasannya begitu, karenanya Yahudi tinggal begitu dia. Wa kana li Dawuda ma'a zuhdihi tis'un wa tis'una imra'atan, dan ada bagi Nabi Dawud alaihi salam di samping zuhudnya Nabi Dawud, yaitu sebetulnya isim kana karena muakhir aja, yaitu 99 istri. Nabi Dawud bininya 99, padahal orang paling zuhud. Jadi menikah itu tidak menghilangkan kezuhudan. Menikah itu bagus, orang ganjaran. Begitu bagus, begitu. Itu ada orang menikah temannya, dia dicibirin. Temannya menikah, tuh orang nikah. Ya Allah, orang nikah ya bagus. Begitu kalau orang datang tuh main begitu, yang kagak baru dah tuh dicibirin. Orang ibadah dicibirin, yang nyibirnya nggak benar. Justru top dia begitu, bukan cemen begitu. Mestinya begitu, kayak begitu. Nabi Dawud bininya berapa? 99. Padahal orang yang paling zuhud. Wali benihi Sulaimana, dan bagi anaknya Nabi Dawud yakni Nabi Sulaiman al-fumra'atin, yaitu 1000 istri. Nabi Dawud tuh bininya 1000, masih ditulis di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, masih ada tuh bininya Dawud 1000. Begitu. Itu orang non muslim mengkritik Nabi Muhammad, itu Muhammad bininya banyak. Ya Allah, enggak sebanyak Nabi Sulaiman. Sulaiman kagak, muslim kagak tahu. Ya juga dia kagak baca dia. Orang Nabi Sulaiman bininya berapa? 1000. Gilirnya bagaimana? Iya terserah Nabi Sulaiman. Ente mikirin ke situ, Nabi Sulaiman gak mikirin ente. Ngapain ente puyeng-puyeng? Itu urusan Nabi Sulaiman, mau bagaimana kan? Begitu. Begitu pokoknya Nabi Sulaiman itu bininya berapa? 1000. Begitu. Salah sumi'atin akharar, 300 daripada perempuan merdeka, wasabumi'atin saryatan, dan 700 dari hamba sahaya, selir tersebut. Jadi Nabi menikah. Jadi menikah itu min kamalil basyariyah. Menikah itu tandanya manusia sempurna. Jadi enggak boleh dicibiri, enggak begitu. Nabi menikah. Wa amma akhlaquhul hamidah, adapun akhlaknya Nabi yang terpuji, bagaimana perangainya Rasulullah? Udah cukup. Faqad qala ta'ala fiha, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala tentang akhlaknya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yaitu sungguh benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi akhlak itu sifatnya khuluq adalah karim. Khuluqun karim, akhlakul karimah. Itu buat kita. Kalau buat Nabi khuluqun azim. Beda antara khuluq karim sama khuluq azim. Khuluq azim itu akhlak baiknya udah mendarah daging, udah karakter. Kalau kita khuluq karim itu akhlak baiknya hasil belajar.
dermawannya Nabi dari lahir gitu. Kalau kita dermawannya dari hasil belajar. Makanya disebut akhlakul karimah. Kalau buat Nabi akhlakul azimah. Beda. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Begitu. Aku dididik langsung oleh Tuhan. Begitu. Kalau kita dididiknya melalui Nabi. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi yaitu Al-Qur'an. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang Nabi akhlaknya, bagaimana akhlak Nabi? Kata Siti Aisyah, ya akhlaknya Quran. Begitu. Kalau pengen tahu Nabi ya baca Quran. Kalau pengen tahu Quran yang berjalan di muka bumi kesana kemari, itulah Nabi Muhammad. Begitu. Quran yang berjalan di muka bumi adalah Nabi Muhammad. Seluruh apa yang Quran ajarin, ya dikerjakan. Jadi wis Quran aja. Begitu kata Siti Aisyah. Jawabannya singkat. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Aku berkhidmat pada Rasulullah SAW akan 10 tahun. Anas bin Malik berkhidmat, membantu Nabi, enggak minta dibayar, membantu Nabi 10 tahun. Sejak Nabi tinggal di Madinah, dan Nabi 10 tahun di Madinah sampai Nabi wafat. 10 tahunnya itu begitu, bukan sebutan berhenti, karena Nabi ya 10 tahun di Madinah. Anas bin Malik berkhidmat sejak ada ibunya Ummu Sulaim namanya. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kulihat orang-orang itu pada bagi-bagi duit, bantu dakwah buat engkau, bagi segala macam. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya anak doang nih, Anas. Anaknya cerdas, bisa nulis ya Rasulullah. Bolehlah kau jual jadiin budak, duitnya buat dakwah. Sebab saya nggak punya harta apa-apa. Kata Nabi, Ummu Sulaim, enggak. Anakmu enggak saya jadiin budak, tapi khidmat saja. Bantu-bantu saya aja. Begitu, bantu-bantu Nabi. Anas bin Malik kemana aja? Jadi nentengin sendalnya, ngambilin air buat ceboknya Nabi, bawain siwaknya Nabi, itu nenteng-nenteng. Anas bin Malik kemana aja? Rasulullah ada, Sayyidina Anas bin Malik pun ada. Anas bin Malik 10 tahun selama Nabi di Madinah sampai wafat. Banyaklah hadis-hadis dari Sayyidina Anas tentang Rasulullah, karena Anas ini kemana-mana bareng sama Nabi, kemana-mana. 10 tahun umurnya Anas pertama kali khidmah. Jadi waktu wafat ya umur 20 tahun waktu Nabi wafat. Anas ini anaknya banyak, 127 orang. Berkat doanya Nabi, hartanya banyak. Hartanya begitu, umurnya panjang. Waktu nikah kata ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doainlah khadimu ini, doain ya Rabb, banyakin hartanya, banyakin anaknya. Begitu, maka panjangin umurnya. Maka Anas bin Malik panjang umur 100 lebih. Ini Anas bin Malik cerita bantu Nabi selama Nabi ada di Madinah sampai wafat. Apa kesan Anas? Fama qala li qattu, maka tidak pernah berkata Nabi bagiku jangan, qattu sama sekali, jangan, enggak. Nabi enggak pernah bilang jangan. Wala lima sonata, dan tidak pernah Nabi mengatakan mengapa kau lakukan itu, ngapain begitu, enggak.
Nggak pernah Nabi. Wala, dan tidak mengatakan pula Nabi Allah sonata. Apakah tidak memperbuat oleh kamu? Ngapain kamu begitu? Ngapain kamu kerjain itu? Ngapa kamu tidak kerjain? Enggak pernah ngomong-ngomong begitu tuh Nabi. Enggak. Pokoknya enak banget ikut Nabi. Enggak pernah saya diomelin sama Nabi, enggak pernah. Kata Sayyidina Anas, enggak pernah ditegur sama Nabi. Enggak pernah. Ya juga karena Anas juga akhlaknya baik. Enggak kayak kita begitu akhlaknya, begitu. Wala'aba alayya syai'an, dan tidak mencela Nabi atasku akan sesuatu qattu sama sekali. Apa aja yang aku kerjakan, enggak pernah Nabi, kenapa kau kerjakan itu? Kalau aku enggak kerjakan, kenapa kau enggak kerjakan? Enggak ada. 10 tahun lah aku sama Nabi, saya enggak pernah ditegur sama Nabi. Itu hebatnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana majbulan 'alal akhlaqil hamidati kasairil anbiya'i, dan adalah Nabi yaitu dikarakteri atas akhlak yang terpuji sama seperti seluruh para nabi-nabi yang lain. Nabi akhlaknya baik. Qala Ma'mar, berkata Sayyidina Ma'mar, tabi'in besar, kana Yahya ibna sanataini aw salasin, adalah Nabi Yahya yaitu anak laki-laki umur 2 tahun atau 3 tahun. Faqala lahu sibyan, maka berkata kepadanya oleh anak-anak, ala tal'abu, apakah tidak main oleh kamu? Faqala, maka berkata Nabi Yahya, lam nukhlaq lil-la'bi, tidak dicipta kami untuk main-main. Ketika Nabi Yahya umurnya baru 3 tahun, masih demen-demennya main gundu, main mobil-mobilan. Anak umur 3 tahun. Kata teman-temannya, ayo dong main. Nabi Yahya bilang, kita ini dihadirkan ke jagat raya bukan untuk main-main. Tuh, nabi-nabi itu akhlaknya baik. Begitu, emang karakternya. Tuh begitu. Ajak main-main. Wa takallama Isa fil mahdi, dan berkata-kata, ngomong oleh Nabi Isa pada masih dibuayan. Nabi Isa masih bayi udah bisa ngomong. Wa utiya Sulaimanul mulka, dan diberikan Nabi Sulaiman akan kerajaan. Wa wa ibnu isnatai asyrata aman, dan dia Nabi Sulaiman yaitu anak laki-laki umur 12 tahun. Nabi Sulaiman jadi raja tuh umur 12 begitu jadi raja. Kalau 36 maklumin aja dah, kalau 36 12 umurnya berapa? 12, di atas Nabi Sulaiman lah. Udah. Iya. Wamtuhina Ibrahimu bil ilqa'i finnar wa huwa ibnu sittata asyara sanatan, dan diuji oleh Nabi Ibrahim dengan dilemparkan pada api yang berkobar. Raja Namrud tentu yang lemparin. Wahwa, padahal dia Nabi Ibrahim itu ibnu sittata asyara, itu anak laki-laki umur 16 tahun. Iya, waktu dilempar Raja Namrud itu umurnya baru 16 tahun. Udah apa? Udah sabar gitu. Akhlaknya baik. Umurnya 16 tahun. Sabar menghadapi cobaan, ujian. Itu begitu.
wastadalla bil kawakibi, dan mengambil dalil Nabi Ibrahim dengan bintang-bintang di langit, wa huwa ibnu khamsa asrata sanatan, yaitu padahal dia Ibrahim yaitu anak laki-laki umur 15 tahun. 15 tahun sudah memikirkan Allah, mencari Tuhan, begitu. Wa aslul kamalati al-aqlu, adapun asal segala kesempurnaan budi yaitu akal yang cerdas. Segalanya berangkat dari akal yang cerdas, itulah akhlak yang baik. Di akhlak yang baik itu berangkat dari kecerdasan akal. Wa qad balagha sallallahu alaihi wasallam ma lam yablughu siwahu, dan sungguh telah sampai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang tidak pernah sampai akan dia oleh selain Nabi. Nabi itu kesempurnaannya tidak ada tandingannya, kecerdasan akalnya enggak ada tandingannya, pengetahuannya enggak ada tandingannya, ketampanannya enggak ada tandingannya, kedermawanannya enggak ada tandingannya, segalanya. Al-Quran bilang qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim, dan mengajari oleh Allah akan kau akan apa-apa yang tadinya kau itu tidak mengetahui, yang tidaklah adalah kau itu mengetahui, dan adalah anugerah Allah atas engkau Nabi Muhammad aziman, yaitu besar. Fadlnya azim, makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu sempurnanya Nabi. Kemarin dijelaskan, orang baru ketemu sama Nabi terkagum-kagum, makin dekat, makin banyak tahu, makin senang sama Nabi. Itu begitu pribadi yang menyenangkan. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, khudil afwa, ambillah oleh kamu akan kemaafan. Maknanya jadilah pribadi pemaaf. Disuruh ngambil kemaafan ini, falamma nazalat, maka tatkala turun oleh ayat ini khudil afwa, sa'ala Jibril an ta'wiliha, bertanya oleh Nabi akan malaikat Jibril daripada tafsirnya ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Apa ini maksudnya Jibril? Faqala, maka berkata Jibril, aduh aku nggak tahu, coba nanti hatta as'alal alima, sehingga bertanya oleh aku pada Tuhan yang maha tahu. Summa atahu, kemudian datang Jibril akan Nabi. Faqala, maka berkata Jibril, maksudnya khudil afatu, wahai Nabi Muhammad, inna allaha ya'muruka an tasila man qata'aka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memerintahkan oleh Allah akan kau antasila, akan bahwa menyambungkan tali silaturahim oleh engkau, man qata'aka, akan orang yang memutuskan hubungan akan kau, wa tu'tiya, dan memberi oleh engkau, man haramak, akan orang yang menghampakan oleh orang akan kau, menghampakan itu tidak memberi, pelitnya minta ampun, kasih aja, ini berat. Wa ta'fuwa amman dzalamak, dan maafkan olehmu daripada orang yang mendolimi oleh orang akan kau. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Tidaklah diperkenankan memilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua perkara
melainkan memilih oleh Rasulullah akan yang paling ringannya, selama tidak ada yang paling ringan, yaitu dosa. Nabi itu kalau disuruh pilih sama Allah, pasti pilihnya yang paling enaknya buat umat. Makanya yassiru wala tu'assiru, kasih gampang, jangan kasih sulit. Enakin, jangan susahin, gitu. Karena Nabi itu selalu memilih yang enak-enak. Begitu, buat umat enggak yang susah-susah. Disuruh pilih sama Allah itu pasti pilihnya yang mudah. Makanya orang bepergian jauh boleh qasar, yang ringan. Nabi itu yang ringan. Yang penting yang ringannya bukan dosa, begitu. Kalau dosa ya nggak pilih. Selalu begitu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Wa man taqama li nafsi, dan tidak pernah membalas dendam Nabi untuk dirinya. Kalau Nabi disakiti, Nabi tidak pernah balas dendam. Illa, kecuali Nabi bakal membalas tuntahaka hurmatullah, bahwa dicabik-cabik kehormatan Allah. Kecuali bila agama diinjak-injak, baru Nabi marah. Kalau untuk dirinya, Nabi tidak marah, tidak balas. Tapi kalau sudah agama, kepentingannya, maka Nabi juga marah. Fayantaqima lillah, maka membalas dendam Nabi karena Allah, biha, dengan sebab hormatullah. Bila kehormatan agama dicabik-cabik, baru Nabi marah. Tapi kalau kepentingan pribadinya, Nabi tidak.